Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha bi abwabal jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bertemu di tempat ini, mudah-mudahan dalam keadaan yang bergembira. Kehadiran kita pada malam hari ini tentu saja adalah bagian daripada bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain ingin melakukan ibadah berupa salat, kita juga hadir pada kesempatan malam hari ini tentu saja ingin berbagi dan mendapatkan ilmu dalam majelis yang kita hadiri pada malam hari ini. Hal itu tentu sesuai apa yang diharapkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu tariqan min turukil jannah. Kata Nabi, siapa yang selalu menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan satu jalan dari sekian banyak jalan menuju kepada surga insyaallah. Oleh karena itu kita berharap kehadiran kita pada malam hari ini akan memberikan setidaknya satu jalan dari Allah untuk kemudian kita memasuki yang namanya surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkumpul bersama dan duduk bersama dengan para sahabatnya. Lalu kemudian beliau bercerita kepada sahabatnya. Beliau bercerita bahwa dulu orang-orang sebelum saya yang berasal dari Bani Israel, disebutkan ada orang ketika itu yang usianya sampai 80 tahun bahkan 90 tahun. Mereka dalam persoalan ibadah sangatlah tekun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan orang itu selama 80 tahun kurang lebih mereka tidak pernah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan kisah ini, para sahabat kemudian tertunduk dan menangis. Lalu berkata bahwa beruntunglah orang-orang atau umat sebelum kami, karena mereka diberikan oleh Allah usia yang panjang dengan amalan yang luar biasa. Dari kejadian inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah dan umatnya. Lalu diperintahkanlah malaikat Jibril alaihissalam untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan kabar gembira sekaligus memberikan wahyu kepada beliau, yaitu surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malaikat Jibril memberikan berita gembira kepada Rasulullah dan umat Islam bahwasanya mereka diberikan satu malam di bulan suci Ramadan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Malam yang merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Menurut para ahli tafsir, kata 1000 atau angka 1000 di dalam ayat ini bukan menunjukkan nilai matematika. Tapi angka 1000 di dalam ayat ini, di dalam bahasa Arab angka 1000 adalah angka yang paling tinggi. Karena itu menurut para ahli tafsir, angka 1000 ini adalah nilai yang tidak terhingga. Karena itu ketika seseorang mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar, maka nilai ibadah yang dia miliki adalah lebih baik daripada yang telah dilakukan oleh Bani Israel yang diceritakan oleh Rasulullah yang baik selama 80 tahun. Bahkan lebih baik daripada itu. Inilah yang kemudian menjadikan kita umat Islam berbeda dengan umat-umat lainnya, karena kita diberikan oleh Allah satu kemuliaan, yaitu dengan malam Lailatul Qadar. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Namun disayangkan Bapak Ibu sekalian, Allah beserta dengan Rasulnya tidak pernah mengabarkan secara pasti kepada kita
kapan sebenarnya Lailatul Qadar itu terjadi. Sehingga banyak pendapat terkait hal itu. Ada yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan berdasarkan hadis Rasulullah. Ada lagi yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi 7 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Di sisi lain, para sahabat juga berbeda pengalaman tentang Lailatul Qadar. Bahkan para ulama kita tetap mereka berselisih pendapat dalam persoalan kapan waktunya Lailatul Qadar itu sendiri. Bahkan Bapak Ibu sekalian, seorang ulama terkemuka dalam bidang hadis, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari bahwasanya terkait dengan ketetapan kapan Lailatul Qadar itu terjadi, ternyata sangat banyak pendapat. Bahkan disebutkan dalam kitabnya ada sekitar 45 pendapat terkait dengan kapan waktunya Lailatul Qadar itu terjadi. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, terlepas dari perbedaan yang terjadi di antara para ulama kita, kita sebagai umat Islam sudah sepantasnya dan sudah sewajibnya untuk merasa meyakini betul bahwasanya yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu adalah sebuah peristiwa yang pasti ada di dalam bulan suci Ramadan. Itulah tugas kita selaku umat Islam. Karena umat Islam ketika mereka tidak lagi percaya bahwa Lailatul Qadar itu ada, itu menunjukkan bahwa mereka tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Ketika seorang muslim tidak lagi percaya dengan ayat-ayat Allah, maka ulama sepakat bahwa orang itu akan keluar dari identitasnya sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, kita harus yakinkan dalam diri kita bahwa yang namanya keyakinan itu adalah sesuatu hal yang perlu terkait dengan Lailatul Qadar. Lalu kemudian yang dinamakan dengan keyakinan Bapak Ibu sekalian, keyakinan itu bertingkat-tingkat. Dalam ilmu filsafat dikatakan keyakinan itu setidaknya ada 3 tingkatan. Yang pertama, kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, Bapak pernah dengar yang namanya kota Brunei Darussalam? Pernah dengar Pak? Pernah. Bapak pernah ke sana? Ibu pernah ke sana? Tidak. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang membuat Bapak Ibu yakin bahwa Brunei itu ada? Mungkin ada yang mengatakan bahwa saya yakin Brunei itu ada karena saya pernah membaca dan mendengarkan ada yang namanya negara Brunei Darussalam. Keyakinan seperti ini dikatakan dengan ilmul yakin. Lalu yang kedua, kalau saya tanya kembali Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat Bapak Ibu yakin bahwa Brunei Darussalam itu ada? Lalu di antara Bapak Ibu ada yang menjawab, saya yakin Brunei itu ada karena kebetulan ketika saya melakukan umrah, saya transit di bandara Brunei Darussalam dan saya sempat melihat kota Brunei Darussalam. Maka keyakinan yang seperti ini disebut dengan ainul yakin. Lalu kemudian kembali kalau saya tanyakan, apa yang membuat Bapak Ibu yakin bahwa Brunei itu ada? Lalu kemudian di antara kita ada yang menjawab, saya yakin Brunei itu ada karena saya tinggal di Brunei Darussalam. Maka keyakinan seperti ini disebut dengan hakul yakin. 3 tingkatan keyakinan ini adalah merupakan tingkatan-tingkatan keyakinan yang dipaparkan oleh para ahli tasawuf. Oleh karena itu, meskipun mungkin kita baru berada pada tingkatan pertama, yaitu ilmu yakin, tapi setidaknya sebagai umat Islam kita sudah meyakini dan mempercayai bahwasanya peristiwa Lailatul Qadar itu adalah pasti adanya. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu kemudian dari beberapa perbedaan pendapat tadi terkait dengan kapan Lailatul Qadar itu terjadi, pendapat yang paling rajih yang disepakati oleh para ulama bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil di 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Itulah pendapat yang paling kuat di antara sekian banyak pendapat. Oleh karena itu, ketika kita telah mengetahui bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, maka tugas kita adalah bagaimana untuk mencari Lailatul Qadar ini dan berusaha untuk mendapatkannya Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang namanya mencari Bapak Ibu sekalian, di mana-mana itu kalau yang namanya mencari pasti ada persiapannya. Sementara terkadang kita ini manusia tidak ada persiapan tetapi merasa diri mencari. Padahal kalau kita tidak memiliki persiapan itu bukan mencari namanya,
tetapi menunggu. Sementara kalau menunggu, kita mungkin bisa mendapatkan hasil, tapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bahkan ada pendapat lain yang mengibaratkan Lailatul Qadar itu sebagai tamu agung. Biasanya itu yang namanya tamu agung, Bapak Ibu sekalian, dia tidak akan berkunjung kepada seseorang yang tidak diyakini orang itu bisa menyambut dengan baik. Artinya apa? Kalau Lailatul Qadar ini diibaratkan sebagai tamu agung, maka tamu agung ini akan mengunjungi orang yang kira-kira dia telah melakukan persiapan sebelumnya. Itulah gambaran daripada Lailatul Qadar. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sekarang setelah kita mengetahui bahwa Lailatul Qadar itu menurut jumhur ulama itu berada 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan, maka tentu persiapan yang harus kita lakukan adalah bukan ketika masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, tetapi kita melakukan sebelum memasuki 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Jadi yang namanya persiapan itu dilakukan sebelum waktunya. Ada ulama yang mengatakan bahwa persiapan itu baiknya dilakukan 10 hari sebelum itu. Kalau ini yang kita lakukan berarti kita mulai pada malam 11 Ramadan. Ada ulama yang mengatakan bahwa sebaiknya persiapan itu dilakukan pada malam pertama Ramadan, karena sebulan Ramadan itu adalah rangkaian daripada Lailatul Qadar. Bahkan ada pendapat yang menyebutkan bahwa persiapan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu dimulai pada bulan Rajab atau 2 bulan sebelum Ramadan ini masuk. Hal ini sesuai dengan ungkapan Rajabu syarhuz zar'i wa Sya'banu syarhus saqi wa Ramadanu syahrul hasad. Rajab itu adalah bulan kita menanam, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian Sya'ban itu adalah bulan di mana kita memelihara dan menyiram tanaman itu. Lalu ketika masuk bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan inilah adalah waktunya untuk kita memanen hasil daripada apa yang kita telah tanam. Inilah bentuk persiapan-persiapan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para ulama kita ketika kita ingin mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Hanya saja disayangkan Bapak Ibu sekalian, fenomena yang terjadi di masyarakat kita saat ini. Ketika menjelang 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan, ternyata keramaian itu pun berpindah. Dari masjid berpindah ke mall, dari musallah berpindah ke pasar sentral dan sebagainya. Keramaian itu berpindah. Hal ini tentu saja kontras dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar supaya kita menjelang dari yang namanya 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, kita lebih tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dahala al-ashru shadda mi'tharahu wa ahya lailahu wa aikaza ahluhu." Kata Aisyah alaihissalam, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan, syadda mitharahu, maka Rasulullah akan mengencangkan sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya untuk apa? Untuk lebih tekun beribadah kepada Allah. Wa ahya lailahu, lalu kemudian beliau akan menghidupkan sisa-sisa daripada malam tersebut. Wa aikaza ahlahu, lalu beliau akan membangunkan seluruh keluarganya untuk melakukan salat malam, iktikaf, untuk kemudian menyambut yang namanya Lailatul Qadar. Inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah, untuk kemudian kita senantiasa melakukan persiapan sebelum kita mendapati 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang saat ini mereka mempersiapkan diri untuk menyambut Lebaran, itu bukanlah hal yang dilarang. Akan tetapi kita perlu membagi dan memanfaatkan waktu yang tersisa ini untuk agar supaya waktu itu bisa kita gunakan agar kedua hal ini bisa kita jalankan dalam sisa Ramadan ini. Yang pertama, kita bisa mempersiapkan diri dalam rangka hari Lebaran. Yang kedua, kita tetap fokus untuk mempersiapkan diri mendapati yang namanya malam Lailatul Qadar. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah gambaran yang diberikan oleh Rasulullah beserta dengan para ulama, bagaimana persiapan yang perlu kita lakukan menjelang datangnya malam Lailatul Qadar. Tentu saja kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita meniatkan diri kita.
Kita usahakan diri kita untuk bekerja keras dan terus untuk mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini bisa menggapai yang namanya Lailatul Qadar. Dengan momen tersebutlah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa ila Allahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.